Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan dan kita hormati anggota DPRD Kabupaten Muara Barat periode 2024-2029 yang saya sapa dengan kasih Abdul Halik, atau dengan yang lebih sering kita sapa Ongen, bahasa sehari-harinya. Yang saya hormati calon wakil gubernur Maluku Utara yang saya sapa dengan kasih kakakku Pak Basri Salama, calon gubernur yang kebetulan sudah mendapatkan nomor urut dengan nomor urut 3. Pak Basri mungkin bisa berdiri untuk lebih dikenal oleh masyarakat Halmahera Barat dan khususnya masyarakat Jailolo Selatan. Yang saya hormati Kabak Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Yang saya hormati mantan Komisioner KPU saudara saya ini Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto dalam proses verifikasi Partai PSI. Pak Yanto yang waktu itu masih ada di KPUD Halmahera Barat begitu membantu PSI sehingga membawa sampai PSI lolos untuk ikut dalam konsentrasi sebagai peserta partai politik di Kabupaten Halmahera Barat. Terima kasih Pak Yanto. Pemerintah desa Dehe dan Gam serta seluruh pemerintah desa di Jailolo Selatan yang hadir di malam hari ini yang saya hormati, Pak Camat serta seluruh staf pemerintah Kecamatan Jailolo Selatan yang saya hormati. Di malam yang berbahagia ini kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya kita sekalian bisa dituntun hadir di tempat ini dalam keadaan dan kondisi yang sehat dan baik. Bapak dan Ibu saudara sekalian, warga masyarakat Dehe dan Sidamoli, Gam dan sekitarnya yang hadir di malam ini yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama atas nama Partai Solidaritas Indonesia Halmahera Barat, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian yang telah mempercayakan kader terbaik juga sebagai sekretaris DPD PSI Kabupaten Muara Barat, Abdul Halik, sehingga hari ini kita sama-sama menyaksikan betapa berbahagianya kita bersama bisa membawa dan mengantarkan seorang Abdul Halik menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Tentunya Bapak dan Ibu saudara sekalian, kami PSI menyadari bahwa kami tidak akan bisa seperti ini tanpa perjuangan bersama dari Bapak dan Ibu saudara sekalian. Dalam perjuangan panjang, khususnya saya secara pribadi, saya punya memori yang sangat-sangat indah bersama dengan masyarakat Sidamoli, khususnya Gam dan Dehe ini, di mana pada perjuangan 2019 kemarin, saya sebagai ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat, sesungguhnya ada satu calon yang begitu kami jagokan pada saat itu, yang menurut kami beliau pasti akan terpilih 2019 kemarin, yaitu almarhum Pak Opan. Namun dalam perjalanan setelah masuk dalam daftar calon tetap, Yang Maha Kuasa menghendaki lain, sehingga dalam perjalanan di 2024 saya terus mencari. Saya bilang harus ada orang Sidamoli yang saya orbitkan. Saya berkonsultasi dengan saudara saya Kabak Pemerintahan Pak Suwandi. Saya bilang tolong carikan orang Sidamoli untuk bagaimana kita meneruskan perjuangan almarhum. Dan waktu itu Bapak Abdul Halik ini sudah ada di salah satu partai politik. Dia menghukum saya pada malam itu. Dia datang jam 9 malam. Kami berdua berdiskusi dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi.
Dan akhirnya kami bersepakat pindah ke PSI dan saya kasih posisi khusus sebagai sekretaris DPD PSI Kabupaten Halmahera Barat dan nomor urut 1. Itu komitmen saya untuk masyarakat Sidangoli. Karena saya mendengar begitu banyak cerita pergumulan dan perjuangan masyarakat Sidangoli. Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 fase yang dilewati seseorang di dalam memperjuangkan keberadaannya sebagai seorang politisi. Yang fase pertama adalah dia berjuang untuk menentukan sikap pilihannya ke partai politik. Apa yang akan dia percayai bisa mengantarkan dia untuk menjadi anggota DPRD. Dan pilihan itu oleh seorang Bapak Abdul Halik tidak salah, dia menjatuhkan pilihan ke partai PSI pada saat itu. Fase kedua adalah dia berjuang untuk bagaimana meyakinkan masyarakat untuk dapat memilih dia sebagai calon anggota DPRD pada saat itu. Dan fase ini pun Bapak Abdul Halik berhasil melewati. Fase ketiga, fase perjuangan dia di pleno KPUD Halmahera Barat sampai pada gugatan di Mahkamah Konstitusi yang kurang lebih 4 bulan. Bukan hal yang biasa. Saya menyatakan ini hal yang luar biasa karena saya bersama-sama dengan dia di Jakarta pada saat itu. Tidak sedikit pikiran, keringat, bahkan air mata kami tumpahkan pada saat itu berjuang. Saya bilang dari Halmahera Barat, pemilih terbesar nomor 2 dari 10 kecamatan adalah Jailolo Selatan. Kalau kamu pun tidak duduk, tidak ada perwakilan dari kecamatan Jailolo Selatan. Ini tidak bisa. Apapun harus kita korbankan untuk mempertahankan ini. Dan alhamdulillah dalam perjuangan itu Yang Maha Kuasa merestui perjuangan kami. Dan sekarang hari ini fase keempat telah berada di tangan dia, di mana dia mendapatkan satu legitimasi oleh negara dan menjadi pejabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat periode 2024-2029. Namun sesungguhnya dari fase 1 sampai 3, fase 4 inilah yang paling berat. Kenapa saya bilang paling berat? 5 tahun lamanya masyarakat Dehe, masyarakat Gam, dan masyarakat Jailolo Selatan sebagai keterwakilan seorang Abdul Halik menitipkan begitu besar harapan, begitu besar apa yang dicita-citakan dimau oleh masyarakat, sehingga kami berdua terus berdiskusi sampai pada H-2, H-3 menjelang pelantikan saya datang di sini. Kami juga masih terus berdiskusi. Saya tahu pribadinya, saya tahu pribadi Abdul Halik ini orang yang tidak tega, orang yang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Sehingga dalam berdiskusi saya bilang, Ongen, saya pernah jadi anggota DPR dan saya di badan anggaran. Kalau dengan cara seperti ini kita hanya satu kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat, dengan begitu besar cinta yang ada dalam hati dan diri Ongen, tidak akan mampu kita melayani masyarakat Dehe dan Gam, bahkan Jailolo Selatan secara umum. Kami terus berdiskusi. Kesimpulan yang kami berdua ambil adalah, minta maaf, saya tidak berkampanye di malam ini sekedar untuk memberikan gambaran kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada cara lain, Ongen. Kita harus berafiliasi, menyambut kontestasi politik, yaitu pesta demokrasi yang kedua di tahun ini, yaitu pilkada gubernur dan bupati. Kita tidak bisa diam, karena hanya dengan meloloskan perjuangan mencari gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati, jika Tuhan menghendaki dan yang kita dukung itu menang, maka dengan mudah Ongen bisa memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat Sidangoli, Gam, dan Dehe dan Jailolo Selatan pada umumnya.
Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang telah mengantarkan seorang Abdul Halik menjadi anggota DPRD Kabupaten Muara Barat, sejujurnya saya mau bilang, saya mencintai dia, saya menyayangi dia seperti adik saya sendiri. Sebagai ketua dan sekretaris, begitu banyak tanggung jawab saya berikan ke dia untuk dia laksanakan. Sehingga saya bilang ke Abdul Halik, saya bilang saya takut ketika nanti Abdul Halik menjalani kepemimpinan ini dalam kekuasaan DPRD, masyarakat justru tidak senang atau membenci. Kalau begitu lebih baik tidak perlu jadi. Kita terus melakukan perhitung-hitungan di dalam perjuangan ini. Untuk itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, saya menitipkan harapan saya. Sekali lagi saya menitipkan harapan saya. Jangan hanya mengantarkan Abdul Halik menjadi anggota DPRD Kabupaten Muara Barat, tetapi mari kita bersama-sama dengan Abdul Halik untuk dapat berjuang bersama pada momentum pilkada, baik calon gubernur dan wakil gubernur maupun calon bupati dan wakil bupati. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, hanyalah untuk bagaimana seorang Abdul Halik dapat menjadi saluran aspirasi yang memperjuangkan apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh masyarakat Dehe dan Gang serta Jalolo Selatan pada umumnya. Karena beliau walaupun dengan kemampuan yang beliau miliki apapun, ini lembaga politik Bapak dan Ibu saudara sekalian, dia tidak akan mampu apalagi kami hanya satu kursi DPRD Kabupaten Muara Barat. Kita sangat memerlukan afiliasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat Gam dan Dehe serta masyarakat Jalolo Selatan pada umumnya. Untuk itu sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya memohon, mari orang saling baku dengar, bersama-sama berjuang, buang jauh-jauh persoalan suka dan tidak suka, buang jauh-jauh persoalan komitmen dengan seseorang hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi mari kita sama-sama berjuang pada momentum terakhir pesta demokrasi tahun 2024 ini, pilkada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maka kita akan bisa meraih apa yang kita inginkan. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan, lebih dan kurangnya atas nama pribadi saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.